Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu masalah JIS Jakarta International Stadium, sebuah stadion termegah di Indonesia yang berada di Jakarta, di mana stadion ini didirikan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi ini adalah sebuah karya Pak Anies Baswedan, di mana sebenarnya stadion ini diimpikan oleh Jenderal Sutioso, mantan Gubernur DKI Jakarta. Ini merindukan satu stadion, dan kali ini diwujudkan oleh Pak Anies Baswedan. Ini sebuah karya yang saya pikir luar biasa. Nah, teman-teman, terkait stadion JIS ini, ada orang yang mengatakan bahwa berdirinya JIS ini tidak lepas dari gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk Ahok dan Jokowi. Karena Jokowi dulu pernah menjadi gubernur DKI Jakarta dan Ahok juga pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Katanya ini tak lepas dari campur tangan Ahok dan campur tangan Pak Jokowi. Dan ini pun akhirnya diberikan komentar juga oleh Geis Khalifa. Geis Khalifa ini adalah salah seorang pendukung Pak Anies Baswedan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya. Kita ambil berita dari wartaekonomi.co.id. JIS disebut ada campur tangan Jokowi dan Ahok. Geis Khalifa kembali singgung gubernur zaman VOC. Jadi gubernur zaman VOC itu Jan Pieter Soenkoen, teman-teman. Nah, kalau gubernur sebelumnya ini ikut campur tangan dengan JIS, berarti Jan Pieter Soenkoen, gubernur VOC dulu, juga ikut bagian dong mengambil peran dengan JIS ini. Ini sindiran yang cukup telak dari Geis Khalifa untuk mereka yang mengatakan bahwa JIS ini ada campur tangan dari Jokowi maupun dari Ahok. Kita baca berita, teman-teman. Sebagai tokoh yang terlibat dalam dunia politik, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentu sulit untuk tidak mendapat sorotan. Bagi pihak yang merasa kontra dengan Anies, dirinya dianggap sebagai sosok yang gagal memimpin ibu kota Jakarta. Setiap kebijakan Anies ada saja yang dikritisi oleh pihak-pihak yang merasa Anies tidak pantas menyandang gelar gubernur. Bagi pihak yang pro atau yang merasa Anies adalah sosok yang tepat, tentu kebijakan-kebijakan yang ada akan disambut dengan baik. Ini juga termasuk dalam hal prestasi yang sang gubernur peroleh. Jadi kalau mereka yang tidak pro Pak Anies, mereka akan bilang bahwa Pak Anies ini gagal memimpin Jakarta dengan alasan bahwa kerja Pak Anies tidak becus menangani Jakarta. Itu kemarin juga disampaikan oleh pihak Giring Ganesa, teman-teman, bahwa Pak Anies ini tidak becus bekerja dan pada pemerintahan Jokowi pernah dipecat oleh Presiden Jokowi. Itu bagi yang tidak pro kepada Pak Anies. Dan sah-sah saja berkomentar seperti itu, asalkan sebenarnya komentar itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, bahwa Pak Anies ini tidak bisa bekerja. Dan nyatanya Pak Anies malah menghasilkan sebuah karya yang cukup luar biasa, diantaranya adalah Jakarta International Stadium atau JIS. Namun bagi yang pro dengan Pak Anies tentu akan memberikan apresiasi positif kepada Pak Anies, karena banyak karya-karya Pak Anies ini yang bisa dinikmati oleh banyak kalangan, termasuk adalah moda transportasi berintegrasi. Ini juga karya dari Pak Anies Baswedan. Banyak yang sudah memanfaatkan yaitu moda transportasi terintegrasi tersebut, dan bahkan Pak Anies mendapatkan penghargaan dari luar negeri terkait transportasi itu. Jadi bagi yang pro Pak Anies tentu akan memberikan apresiasi, memberikan dukungan terkait kinerja Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai contoh, sebut saja pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS yang cukup menjadi hegemoni besar publik. Bukannya tanpa alasan, sudah tersebar beberapa video ataupun gambar singkat yang menunjukkan kemegahan dari JIS ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hasil karya Anies dalam memimpin ibu kota ini juga mendapat sorotan dari pihak yang berseberangan.
Kebanyakan mereka bernarasi bahwa JIS ini bukanlah pekerjaan Anies seorang, tapi gubernur-gubernur sebelumnya juga. Dalam hal ini, dua nama yang sering muncul adalah Joko Widodo, Jokowi, dan Ahok, yang mana mereka adalah ex-gubernur DKI Jakarta sebelum Anies. Merespon hal tersebut, Ges Khalifa, seorang aktivis budayawan dan juga salah satu komisaris di Ancol, turut buka suara lewat cuitan di akun Twitternya. Tanggapan yang diberikan Ges ini bisa dikatakan sebuah sindiran bagi pihak yang terus-menerus membawakan narasi JIS bukan pekerjaan Anies Baswedan. Tak tanggung-tanggung dirinya menyebut bahwa semua yang ada di Jakarta saat ini memang bukan hasil kerja seorang Anies Baswedan. Dirinya belak-belakan bahwa semua yang ada di Jakarta saat ini adalah hasil kerja dari Jan Pieter Soen Koen. Jan Pieter Soen Koen. Gue udah bilang berkali-kali, semua hasil kerja di Jakarta sekarang adalah hasil kerjanya Jan Pieter Soen Koen. Ode gak paham-paham. Ini sindiran dari Ges Khalifa, teman-teman. Jan Pieter Soen Koen adalah seorang gubernur jenderal wilayah Kongsi Verenigd Oud-Stedensche Company atau umum diketahui sebagai VOC. Jadi gubernur VOC Jan Pieter Soen Koen. Nah, kalau kita lihat ke belakang, teman-teman, bahwa gubernur-gubernur sebelumnya juga ikut andil bagian dalam mengembangkan kota Jakarta, termasuk penjajahan Belanda pada waktu itu. Karena di pemerintahan Belanda itu juga ada gubernurnya, gubernur VOC, seperti Jan Pieter Soen Koen. Tentu seorang gubernur itu punya karya, walaupun yang menjadi gubernur adalah penjajah. Dan Ges Khalifa ini menyindir, hasil karya yang ada di Jakarta itu juga tak lepas dari karya Jan Pieter Soen Koen. Karena bagaimanapun juga, teman-teman, gubernur itu punya andil bagian dalam pengembangan kota, termasuk di Jakarta. Dan kalau kita melihat ini semua, teman-teman, hasil karya Pak Anies memang saat ini menjadi fenomena dan menjadi perbincangan publik. Seperti Jakarta International Stadium. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini adalah campur tangan dari Ahok atau Jokowi atau dari Pak Sutioso, itu sah-sah saja. Karena bagaimana juga kalau kita berpikir positif bahwa semua orang yang ada di Jakarta berkontribusi terkait pembangunan Jakarta International Stadium. Kenapa begitu? Karena masyarakat Jakarta itu membayar pajak, dan pajaknya itu masuk APBD, dan APBD dananya adalah untuk pembangunan Jakarta International Stadium. Berarti logikanya semua orang itu adalah ikut andil bagian dalam mensukseskan sebuah stadion megah yang namanya JIS itu. Jadi semua orang, tidak hanya Gubernur Jokowi, Gubernur Ahok, Gubernur Sutioso, atau Gubernur VOC sekalipun, semua berkontribusi terhadap pembangunan di Jakarta. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengatakan seperti itu, ya memang benar seperti itu, semua orang berkontribusi. Demikian juga, teman-teman, pembangunan ibu kota baru yang saat ini sedang dijalankan oleh Presiden Jokowi. Nah, kalau melihat logika itu, berarti pembangunan ibu kota baru bukan hanya karya dari Presiden Jokowi. Ini adalah karya seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Kenapa begitu? Karena rakyat Indonesia bayar pajak. Nah, sebagian pajak itu digunakan untuk membangun ibu kota baru. Berarti logikanya, ibu kota baru bukan hanya karya dari Presiden Jokowi, tetapi karya semua rakyat Indonesia. Logika itu akan sama dengan adanya JIS, Jakarta International Stadium, yang dibangun oleh Pak Anies Baswedan. Katanya ini bukan karya saja dari Pak Anies Baswedan, tetapi ini karya dari gubernur-gubernur sebelumnya. Nah, kalau saya katakan bahwa JIS ini bukan hanya dari karya gubernur-gubernur itu, tetapi juga karya dari rakyat Indonesia, terutama rakyat di Jakarta. Kenapa begitu? Ya sama, karena rakyat Jakarta membayar pajak, pajak masuk APBD, kemudian dari pajak itu, teman-teman, diserupakan pembangunan Jakarta International Stadium. Sama kan? Berarti logikanya seluruh pembangunan di Indonesia ini adalah hasil karya dari anak bangsa, yaitu dari seluruh rakyat Indonesia. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain.
Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.